kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada jemaat minggu yang lalu, bahwa telah tiba waktunya Pendeta Meda Apinopita STH akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaat sini. Karena itu penguraian akan dilakukan dalam ibadah ini. Demikian pula kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat mengenai diri Pendeta Arni Pabunta MTH, maka akan diteguhkan menjadi pendeta di jemaat di sini. Arni, oleh karena keberatan yang dimaksud tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Allah, ya Bapa kami di sorga, kepadamu-lah pada saat ini kami mengangkat pujian dan syukur, karena sungguh kami menyaksikan dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan telah tuntun dalam pelayanan bersama Ibu Pendeta Meda selama 5 tahun ini, dan saatnya akan melanjutkan pelayanan ke jemaat yang lain, dan juga Tuhan mengutus hamba untuk melanjutkan pelayanan di tempat ini. Mendasari semuanya itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar firman-Mu sungguh kami pahami, bahkan kami menjadikan sebagai penuntun kehidupan kami. Hamba-Mu yang kepakai untuk memberitakan firman-Mu dalam segala keterbatasan, Kau perlengkapi. Roh Kudus akan berkuasa, dan hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saya ambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan dengan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Itulah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagia kita yang mendengarnya serta memelihara itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini saya berikan satu tema: iman yang mengherankan. Kapatonganan memangan. Di pembacaan kita, seorang perwira sungguh bergumul
karena hambanya sakit. Ya sungguh-sungguh bergumul. Dan karena itu, ya, ia berusaha untuk bisa menolongnya. Susike, mayanen dete mendapi puskesmas di Saud. Misalnya saya usah tolak, lapor akan. Saya di kosau biasa sehingga dapat tenan itu. Tasik. Buat ada korek ke biring Tasik do apa? Jo kadinya tentu tak itu. Seorang perwira yang sangat mengasihi hambanya. Nah, dalam kondisi ini perwira ini berani melakukan sesuatu yang tidak biasa, tidak lazim. Iya. Yang nabasata kini gua hamba apa betul? Kaunan, kaunan nangasa di kongis. Perwira ini sangat mengasihi hambanya. Ia berusaha apa saja yang dia bisa lakukan untuk menolongnya. Tetapi ia menyadari bahwa ada kuasa di dalam dirinya. Dijelaskan bahwa perwira ini, perwira Kapernaum ini biasa orang itu cerita tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan dikatakan membangkitkan orang mati. Ya. Sekalipun perwira Kapernaum ini dia bukan orang Yahudi, tidak masuk dalam kelompok dikategorikan pemanggilan Allah pada waktu itu. Nah, kenapa saya katakan perwira ini berani melakukan sesuatu yang tidak lazim? Ya. Karena pada waktu itu seorang hamba tidak ada bedanya dengan para jangan apa tumba-tumba ya pokoknya. Yang datang bela-bela nih. Baru hidup itu ya nama layu mau kemana bisa batai mau. Ya ini. Ya. Tinggal dibuang, dijual bahkan ya. Tidak dianggap sebagai sesama manusia. Tidak pernah dihargai. Bahwa dia adalah sesama manusia, sesama ciptaan Allah yang perlu dikasihi. Dan sekali lagi namun perwira Kapernaum ini ia berani melanggar kebiasaan-kebiasaan demi untuk menjadikan hambanya sebagai sesama manusia kepada orang bawahannya. Kesalehannya, imannya itu ditunjukkan, bukan hanya sebuah cerita. Dengan menyatakan secara konkret kepada hambanya. Tentu ya seorang hamba ini tentu membantu luka ya. Yakin dalam proses ini lakukannya kalau kaitannya dalam proses ini. Dan biasa orang kasih bayar dah. 2 tahun juga nak kira-kira lah bila kira kata jadi terus biasa mana mendibuat usiki. Meminta supaya ia tolong. Dan bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang Yahudi yang ada di situ yang memang pantas ditolong. Orangnya sangat baik, seorang perwira yang sangat baik, banyak menolong orang. Banyak melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tidak berdaya. Kenapa biasa dia lakukan? Karena kesalehannya, karena imannya yang dinyatakan secara konkret. Iman yang bukan hanya teori. Sangat mendukung bahwa memang dia patut ditolong. Karena dia orang baik, dikatakan banyak menolong, bahkan membantu, membangunkan rumah ibadah. Itu sebuah tanda kerendahan hati. Sebab dia katakan, aku sendiri menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, kepada Yesus. Bukan karena dia sudah banyak menolong umat Allah, membangun bait Allah, lalu katakan, wah, siapa dulu dong? Dia tidak menuntut, justru semakin merasa tidak layak di hadapan Tuhan.
Semoga dari pembacaan ini kita mau belajar dari sikap seorang perwira Kapernaum. Ia mengakui otoritas, ia mengakui kuasa yang ada pada diri Yesus. Bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu dia kita katakan, ya tidak usahlah datang ke rumahku, aku tidak layak. Rumahku tidak layak didatangi seperti Yesus, karena aku ini orang tidak layak di hadapan Tuhan. Pokoknya abang kami membela dia tu nang lama leke nate kau nangkuin deh. Tidak memegang hambanya yang hampir mati itu. Tapi dikatakan dalam pembacaan kita, orang-orang yang disuruh datang menjumpai Yesus kembali ke rumah, dan ia sudah menjumpai hamba itu sudah sembuh. Inilah iman yang dimiliki oleh seorang perwira Kapernaum. Dan karena itu sekali lagi Yesus sangat kagum dengan iman seperti itu. Bahkan banyak kesaksian dalam Alkitab. Bahkan kita pada minggu-minggu yang lalu, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, sesuatu yang tidak lazim, tapi Yesus terus bahwa Injil keselamatan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dapat dibatasi oleh kelompok tertentu, tapi keselamatan adalah untuk dunia ini. Dan itu yang diterobos Yesus dalam percakapannya dengan seorang perempuan Samaria. Dan di situ juga Yesus mengatakan, wah, perempuan ini sangat luar biasa. Ia mengakui apa adanya. Wasule moko, mu tambah itu muanemu. Apa nak buat? Tukang pesan 2 minggu yang lalu. Nako tayo muaneku nako tongan. Sabaya tujuan kali mu tote mu tangi muanemu. 5 mo tumanemu pa, ya tujuan kali mu tanya. Sule, tapi aku dikak. Buang umbenna. Tahun nalai. Nah, dari pengakuan perempuan Samaria ini, nah kami pengisu oyo, dia akui apa adanya. Kaya nabuni-buni ko, wah naladin lo, masalah pilih mau gimana. Jadi pembacaan kita hari ini, pembacaan kita 2 minggu yang lalu dan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria mau menerobos kebiasaan yang semestinya tidak seperti itu. Kita tidak boleh mengklaim Yesus hanya milik kita, karena Yesus datang ke dunia ini. Ayat yang paling terkenal saya mulai dari SD, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tak heran aku, karena begitu besar kasih Allah akan jemaat Betel Padang Katapi. Tapi akan dunia ini, siapapun dia menjadi sasaran karya penyelamatan Allah. Dan itulah yang menyentuh perwira Kapernaum ini. Kisah buto jawarung sama tang dia mau tikarudung kita lain mengiru cerita-cerita, ternyata banyak terjadi seperti itu. Penipuan terjadi di mana karena mencari kuasa-kuasa lain keluar dari pergumulan ekonomi. Nah, hari ini seorang hamba Tuhan akan mengakhiri pelayanannya di jemaat Betel Padang Katapi. Pendeta biasa tak sibukkan. Mieda biasa tuh mau maida. Tak awasar nak pasal saling. Bukan pentingnya apa tu nasana. Ya, kenapa bangkit sesalih dia bahasa itu. Kenapa ibu mieda kan dan tak syar kalau bangkit itu. Ya, yang penting apa mau tulisangan, yang untuk kesiat tulisangan. Dalam melayani di sini selama kurang lebih 5 tahun. Tentu banyak tantangan pergumulan, tapi saya yakin Ibu Meda tidak lari mencari kekuatan lain. Tidak mencari bahwa saya ini orang hebat, cari orang yang pintar, tetapi larinya kemana? Lari kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan selalu membukakan jalan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Sekalipun tidak sadar dengan
keputan itu jangan pernah ketahui khusus itu kasar ya. Nah, tapi dalam hati kecil pasti saja kadang-kadang begitu berat pergumulan. Apalagi seorang hamba Tuhan. Apalagi ketika ada yang dimaui orang lalu tidak seperti dengan yang seharusnya, atau mau melakukan hal-hal yang tidak lazim. Karena itu sebuah kebenaran. Dusua kemarin aku. Nena ya suako satuan nih. Kemenang ia tulah usi solang komengkarang. Yalam bengko tangga yalam bengko kapesanan. Tanya bilang kepesananmu. Yakinlah bahwa akan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Karena hanya semata-mata untuk Tuhan. Saat ini kita akan memasuki minggu Paskah. Tanggal 9 akan datang. Tanggal 7 kita akan memperingati pengorbanan Kristus. Tanggal 9 kita mensyukuri kemenangan. Dan kita percaya hanya oleh kematian dan kebangkitan Kristus gereja terus bertumbuh. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus kita ada untuk melayani Dia. Dan bila hanya Dia yang dimuliakan. Amin. Perpisahan telah tiba. Ku tak ingin kau meneteskan air mata. Karena perpisahan ini bukanlah akhir dari apa yang kita bina bersama. Tetapi kebersamaan akan terus terajut dalam persaudaraan. Saat perpisahan telah tiba. Tak ingin kau meneteskan air mata. Karena perpisahan ini bukanlah akhir dari apa yang kita bina bersama. Tetapi kebersamaan akan terus terajut dalam persaudaraan. Teruslah melangkah dalam Kristus, bertambah teguh dalam iman, pengharapan dan kasih dalam melayani. Doa kami, Tuhan memberkatimu. Saat bertemu dan saling mengasihi, tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi, saling
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pendeta Nida Pinopita serta keluarga diuraikan dan melangkahkan kaki bersama keluarga dari sini, marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Kita yakin bahwa Tuhan pula lah yang telah mengutus pendeta Arni Pabunta untuk melayani di jemaat di sini, dan dia pula yang telah melibatkan kita dalam proses penempatan ini sehingga tiba waktu peneguhan pada jam ini. Selama proses berlangsung tentu saja ada kelemahan dan kekurangan kita. Itulah wujud dan akibat dosa. Baiklah kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya mengaku bahwa selama melayani di jemaat ini, saya tidak luput dari kelalaian, kesalahan dalam tutur kata, perbuatan dan sikap hidup yang tidak berkenan kepadamu dan tidak mampu membawa damai sejahtera. Ya Tuhan, sebagai hamba-Mu yang dilayani oleh hamba-Mu ini, kami mengaku bahwa kami pernah tidak menerima dengan baik nasihat dan teguran pendeta. Kami pernah memikirkan, mengatakan, dan melakukan tindakan kepada pendeta yang tidak seturut kehendak-Mu. Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Ini Pabunta yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini. Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya yang mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh Yesus. Kami penuh dengan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dihapuskan dosaku. Hapuskan dosamu hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Demikian juga ketika hendak naik ke surga, ia mengatakan,
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dia yang telah mengutus pendeta Amir dan Pita melayani selama kurang lebih 5 tahun di jemaat di sini, jemaat Betel Padang Katapi, Klasis Luwu. Dan dia pula yang mengutus untuk menjadi pelayan di tempat pelayan yang baru. Karena itu marilah mengikuti firman Tuhan itu, serta merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan Pendeta Amida Abdino Pita untuk melayani di tempat yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Pendeta Amida Abdino Pita yang dikasihi Tuhan, saya persilakan berdiri. Saudara telah melayani jemaat Tuhan di sini baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani jemaat di sini, maka jawablah pertanyaan berikut. Yakinkah engkau bahwa selama melayani di jemaat di sini, jemaat Betel Padang Katapi, Klasis Luwu, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Tuhan kepala gereja yang olehnya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, kiranya tetap menguatkan oleh Roh-Nya sehingga Kristus diam di dalam hatimu dan engkau semakin berakar serta berdasar dalam kasih. Karena engkau telah melayani di jemaat ini dengan masa tugas yang sesuai dengan ketentuan tata gereja Toraja, dan masa tugas ini perlu diakhiri, maka pada hari ini, tanggal 30 bulan Maret tahun 2023, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menguraikan saudara dari tugas pelayan pendeta di jemaat di sini. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia jugalah yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berangkatlah dengan damai dan sukacita. Doa dan dukungan jemaat ini mengikuti engkau dalam pelayanan di tempat yang baru itu. Dengan dilepaskannya stola ini sebagai tanda bahwa mulai hari ini Pendeta Amida Abdino Pita mengakhiri masa tugas pelayanan pendeta di jemaat Padang Katapi, Klasis Luwu, dan karena itu stola ini saya serahkan ke Majelis Gereja. Saya undang belahan jiwa dari Ibu Pendeta dan buah hati mereka untuk berdiri di depan terakhir sebagai pendeta jemaat. Ya, Ibu Pendeta ini 5 tahun yang lalu datang 5 orang. Dan sekarang ini hanya 4 yang berdiri di depan Bapak Ibu, khususnya jemaat Padang Katapi. Karena kita bersyukur bisa melanjutkan studi jauh-jauh dan sekaligus belajar untuk mandiri. Tayan Naindor Mbak Tomber di sementara kuliah di Ambon. Ya. Jadi itu. Nah, saudara-saudara segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta Amida Abdino Pita telah 5 tahun lamanya melayani saudara-saudara di jemaat ini. Siang malam hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan saudara-saudara sebagai domba-domba Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini.
Berterima kasihlah juga kepada pendeta Mida Penyelupita, tentu bersama dengan suami dan anak-anak, untuk pengabdiannya di antara kita selama ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah, dan maafkanlah dia jika ada pelayanan yang kurang berkenan di hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, agar nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan pendeta Mida Penyelupita bersama keluarga, kita melepaskannya dengan sukacita, maka mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan, karena Engkau telah mengutus anak tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendiri yang telah memanggil dan mengutus hamba-hambamu memberitakan Injil kesukaan itu yang juga telah kami terima di jemaat ini. Kami mengucap syukur atas pelayanan saudara kami selama bertahun-tahun di sini, dan sekarang Kau sendiri yang memperkenankannya melanjutkan pemberitaan Injil-Mu di tempat yang sudah Engkau tunjukkan. Terima kasih atas pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami mendukung dan mendoakan penyertaan-Mu bagi pelayanannya dan keluarganya. Karuniakanlah kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, serta peliharalah dia dalam hidup dan kerja dengan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Di panggilan gereja itu tugasmu, demi kebahagiaan sesamamu, lakukan kesaksian pelayanan, wujudkan persatuan. Dirikanlah tanda shalom dengan seluruh kehidupanmu, agar kamu hidup selamanya oleh kasih-Mu. Ari pabunta Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, pendeta, penatua dan diaken. Adapun tugas pendeta, gembala pertama, menyampaikan firman Tuhan secara seksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban. Bersama-sama dengan penatua dan dekan, memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat, supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara pendeta Arni Pahunta sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Disilakan saudara berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa penempatan saudara di jemaat Betel Padang Ketapi kelas lu atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna untuk kehidupan kekal, yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi,
Bila saudara dalam pengajaran dan peri hidup menyimpang dari kehendak Allah, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum peneguhan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sedang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Terima kasih. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Pendeta Ardi Pagunta yang dikasih Kristus, nyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyanyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesan dan mulia selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan lain. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Saya mengundang pendeta di sini menghadap ke jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahteralah akan tinggal dalam rumahmu. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hambamu yang diteguhkan hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu dan tentang kasihmu, sehingga firmanmu senantiasa berdiam dalam kami, dan gerejamu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hambamu ini, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengan dipasangkannya sekolah ini menjadi tanda bahwa mulai hari ini Pendeta Ardi Pagunta akan memulai pelayanannya di Jemaat Betel Padang Ketapi, Laslo Selamat Melayani,
dan Ibu Pendeta akan melanjutkan untuk memimpin ibadah. Mari kita berdiri. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja bahwa Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan kita. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri, dan dasar syukurku ini karena kasih sayang. Terimalah persembahanmu yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Tanda syukurku ini karena kasih sayang. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Tiada kita sadari semua dalam rencana-Mu. Tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi
bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh sebab karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka pada hari ini Engkau telah menyertai jemaat-Mu di tempat ini dalam ibadah penguraian hamba-Mu Pendeta Mida Afdi Nopita STH, dan Engkau telah menguraikan dari tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini menuju ke ladang Tuhan yang baru. Dan juga ya Allah, Engkau telah berkenan meneguhkan hamba-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Semua karena kasih, kemurahan dan pengampunan dari Allah. Kami pun telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk semakin meneguhkan langkah kami, langkah di tengah-tengah mengemban tugas pelayanan, di tengah-tengah kesaksian dan persekutuan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Bila sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhanlah yang akan menyertai, dan di mana kami berada, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kami semakin berbuah bagi banyak orang. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Pergilah dengan berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengutus kita. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lemah. Meski dirinya serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Karena utus kita ke dalam dunia, banyak yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dirinya serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Ya, selamat siang bagi kita semua. Shalom. Selamat berjumpa, khususnya bagi wajah-wajah baru. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena satu perkara besar telah dibuat oleh Tuhan melalui penguraian hambanya dan juga peneguhan hambanya di tempat ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan hari ini, juga untuk kerjasama yang baik sehingga semua proses penguraian dan peneguhan hari ini boleh berlangsung dengan baik. Yang berikut mewakili Badan Pekerja Klasis Luwu, juga mewakili Badan Verifikasi Klasis Luwu, pengurus OIG tingkat klasis, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Mieda Afdi Nopita STH bersama keluarga yang sudah melayani kurang lebih 5 tahun di Klasis Luwu. Terima kasih untuk kerjasama yang baik, untuk kebersamaan kita kurang lebih 5 tahun berlalu. Yang berikut, selamat datang kepada Ibu Pendeta Arni Pabunta MTH yang hari ini akan memulai tugas pelayanan di Jemaat Padang Katapi. Kami berdoa Tuhan akan memberkati juga dalam pelayanan di tingkat klasis. Dari BPSW 1 Tanalu. Terima kasih waktu yang diluangkan bagi saya mewakili Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Tanalu untuk menyampaikan sambutan dalam acara penguraian dan peneguhan pendeta pada siang hari ini. Pengurus Badan Pekerja dan Badan Verifikasi Klasis Luwu yang saya hormati, Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Tanalu bersama Koordinator Wilayah PWGT Wilayah 1 Tanalu yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Gereja dari jemaat-jemaat baik yang ada di Klasis Luwu, jemaat tetangga yang ada dari Klasis Lamasi yang saya hormati, para pejabat pemerintah dalam jabatan dan kapasitasnya masing-masing yang saya hormati, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat siang. Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Tuhan Sang Pemilik persekutuan ini, karena atas izin dan kehendaknya, sesuai dengan rencana jemaat Tuhan di sini, Jemaat Betel Padang Katapi, bahwa pada hari ini Kamis 30 Maret 2023 akan dilaksanakan acara penguraian dan peneguhan pendeta. Sesuai dengan aturan main kita itu, mencapai waktu yang telah ditentukan itu dan harus meninggalkan Jemaat Betel Padang Katapi ini. Tuhan telah mengutus hambanya Pendeta Arni Pabunta MTH. Hari ini telah diteguhkan di sini untuk memulai tugas pelayanan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, kepada Jemaat Betel Padang Katapi, mewakili Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 1 Tanalu, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Mieda, kepada Jemaat Betel Padang Katapi, kepada Jemaat Pendeta Arni Pabunta atas kesediaan untuk melayani dan saling menerima. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa Pendeta Mieda boleh sampai pada garis finish itu tidak lain dan tidak bukan karena topangan dari majelis gereja dan segenap anggota jemaat.
kepada Pendeta Arni Pabunta MTH. Nah sangat toraya balo ada itu si pakilala tidak bermaksud untuk mengajar itik berenang. Tapi untuk peribahasa nadaran na guru bahasa Indonesia untuk pisan untuk kemas sekolah dek. Nah kuah lain belalang, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Diterjemahkan ke dalam kehidupan berjemaat, lain pendeta tentu lain juga karakternya. Lain jemaat, lain pula karakternya. Oleh karena itu, di mana-mana, kalau saya diberi kesempatan menyampaikan sambutan seperti ini, baik kepada jemaat maupun kepada pendeta, perlu saling mengenal lebih dalam. Baik Pak untuk laku parampo, saya mengerti perasaan kita sama. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ola dan anak kami Amel dan Eca boleh mendampingi. Mudah-mudahan saya kuat, iya, dan pasti dalam pertolongan Tuhan. Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Tanah Luhuk yang saya kasihi, Badan Pekerja Klasis Luhuk yang juga saya kasihi, dan semua yang boleh berkenan hadir, rekan-rekan majelis gereja, penatua, diaken, bukan hanya dari Klasis Luwuk, bahkan hari ini kita bersyukur, ya, jemaat yang akan, di mana saya akan melanjutkan pelayanan, boleh berkenan hadir pada saat ini. Saya percaya kita hadir di sini. Ya, saya percaya bahwa kita hadir memberi waktu dan kehidupan kita hari ini dalam acara ini, itu semua karena ikatan emosional di antara kita. Ya. Bahkan bukan rekan-rekan pendeta dari Gereja Toraja saja yang boleh hadir, tapi rekan-rekan pendeta dari Gereja Protestan Indonesia Luwu yang ada di Padang Sampah. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya diperkenankan oleh Allah untuk mengakhiri masa tugas saya di tempat ini. Dan semua itu terjadi bukan karena hebat dan kuatnya pribadi saya sebagai pendeta Nida Abdi Nopita. Tapi semua itu semata-mata karena Tuhan yang memampukan dan melayakkan hamba-Nya. Ya, kita tahu bersama Bapak kekasih jauh dari kehidupan saya, yang selalu mendukung, memberikan spirit. Ya, ada duka, ada suka, kami selalu sharing bersama. Walaupun beliau jauh, tetapi sekarang komunikasi itu efektif. Dunia hanya ada di ujung jari kita. Dan saya bersyukur jemaat bukan menganggap saya sebagai pendetanya, tetapi lebih dari itu, jemaat di sini dalam suka dan duka yang terjadi, saya dianggap sebagai keluarga. Karena itu izinkan saya pada saat ini, yang pertama saya bersyukur kepada Allah yang saya sembah, Allah yang siang dan malam memimpin dan mengayomi kehidupan hamba-Nya. Satu yang saya yakini, jaminan janji Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan Tuhan yang akan selalu memperlengkapi dalam suka dan duka yang terjadi. Saya diteguhkan 4 tahun 11 bulan. 28 April 2018 saya hadir bersama dengan keluarga dengan segala keterbatasan dan ketidaklayakannya. Tetapi hari ini saya bersyukur atas pertolongan Tuhan, saya boleh diuraikan dari tugas pelayanan di tempat ini. Yang berikut, berterima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang sudah bisa menerima kekurangan dan keterbatasan.
Semoga doa jemaat tetap mendampingi pelayanan saya ke depan di tahun dan periode yang berikut di Jemaat Bure. Ya. Dan yang berikut adalah saya bersyukur rekan-rekan pendeta di Klasis Luwu selalu kami saling memperlengkapi. Dan yang paling terakhir, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu dalam segala keterbatasan, saya dan keluarga pasti punya kesalahan. Dan kami berbesar hati, kami mohon maaf sebelum meninggalkan tempat ini, supaya saya pergi dengan damai, damai yang sesungguhnya, bukan hanya damai di punduk, tapi benar-benar damai di hati. Ibu-ibu jangan menangis, bapak-bapak juga ya, iya, opa dede, semuanya. Iya, saya pikir tadi saya kuat, tapi saya lihat bapak ibu sekalian, 5 tahun bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang mudah. Tapi di balik yang tidak mudah, Allah selalu ada. Allah ada buat kita, buat kami, buat jemaat dan Bapak Ibu sekalian. Doakan kami dan tetaplah biarlah kami selalu ada di hati jemaat Tuhan. Ya, buat anak dan cucu yang ada di rantau orang, kami titip salam. Mungkin Desember kita tidak akan bersama lagi. Iya. Tapi kita selalu bersama di dalam doa. Iya, dan yang paling terakhir, ini yang selalu saya ditekan oleh Pak Sarasa. Iya, aku tahu Pak Saras itu sekretaris BPK. Tak pada tanggal 30 nakuan na tasu mo kami dari grup. Jadi ya Pak Saras, ya adik dalam pelayanan, rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi saya bisa membuka banyak hal dalam sharing bersama dan lain sebagainya. Tapi ya tuh napukadan na kelamale mo komita sumi dari grup. Bukan tay patanggal 30 na ito utas sumira. Rugiri ko mira kakedan landa dika. Iya, tapi iya, mudah-mudahan saya hanya mengatakan ini, mudah-mudahan admin di grup WhatsApp Klasis Luwu, mulai dari Klasis BPK dengan OIG, ya, karena saya bukan admin, ya, mulai hari ini saya dengan besar hati mengatakan patah sumo. Karena itu sekali lagi kami mohon dukungan doa. Kami akan berangkat jika Allah berkenan pada Sabtu mendatang. Jam 7 pagi kami berangkat. Semoga tiba dengan selamat dan boleh melanjutkan pelayanan yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kami sekeluarga. Dukung kami, tetaplah kami di hati Bapak Ibu. Maafkanlah kami jika kami banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya, memberkati kita semua dalam segala kehidupan yang kita jalani. Kure sumanga, Tuhan memberkati. Selamat siang. Perkenalan dari Pendeta Arni Pabunta MTH. Dengan penuh kasih kami persilakan. Shalom. Semoga Jawa Tengah belum mengamuk ya. Mungkin singkat saja perkenalan. Kalau yang pergi itu besar-besar, yang datang kecil-kecil. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, kalau yang pergi itu ya 3 anak gadis, yang datang 3 anak laki-laki. Dan Tuhan luar biasa.
merangkai hidup hamba-hambanya, dan mungkin jemaat Padang Katapi di tempat ini akan lebih banyak jauh mengetahui dari kami bahwa keluarga Ibu Pendeta Nida Afdinopita adalah juga bagian dari keluarga kami. Dan mungkin dulu keluarga Ibu Pendeta Marice yang ada di tempat ini, yang dulu urai teguh bersama Ibu Pendeta Nida, juga bagian dari keluarga kami. Sehingga hari ini saya sungguh luar biasa dan masih bertanya-tanya dalam Tuhan bahwa kami ditempatkan 3 orang di tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Bethel Padang Katapi. Perkenalan kami mungkin tadi Bapak Ibu sudah melihat saya berdiri bersama anak-anak. Kami mempunyai 3 orang anak. Saya memiliki 1 suami yang jarang bersama dengan kami. Kadang ada, kadang tidak. Tapi bukan berarti kadang ada dan kadang tidak itu berarti tidak injak tanah. Ada dan tiada. Karena tugas dan tanggung jawab. Sesungguhnya suami atau biasa akrab dipanggil Bapak Noel ada atau berusaha untuk hadir bersama-sama dengan kami, namun karena beliau sungguh tidak dapat diperkenankan keluar dari atau izin dari pekerjaan, sehingga izin kepada orang tuaku sekalian di jemaat Bethel Padang Katapi di sini. Mungkin pada bulan depan beliau baru bisa cuti. Jadi ia ketek pami tandai lindona batu toromokan masyang duang bongi dete pastori. Nah tiba-tiba dia muane rampo bongi dak tiramban le. Yo, sabak misa-misa tuh pendeta rampo so anakna ona tiba-tiba dia muane lambanonna. Yo. Ya moto keden moto muane kapua nama abongi baik dia moto. Semoga ada komunikasi yang baik seperti Ibu Pendeta tadi katakan, sehingga kita bisa mengatur pelayanan ke depan. Saya kira itu saja perkenalan kami. Selamat laku kita solanasan Guru semua. Acara yang ke-6, ucapan terima kasih dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Padang Katapi. Shalom. Terima kasih kepada pemandu acara atas kesempatan yang disediakan ini. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 1 Tanalu, yang saya hormati semua undangan sesuai dengan jabatan, fungsi, dan kedudukan masing-masing, seluruh warga jemaat baik yang datang dari luar maupun warga jemaat Padang Katapi. Kita bersyukur kita dipersekutukan dalam ibadah penuraian dan peneguhan saat ini. Pada kesempatan yang begitu berharga ini, kita bersama-sama menyaksikan karya dan kebaikan Tuhan dalam hal prosesi urai teguh pendeta dalam mengakhiri dan memulai tugas panggilan pelayanan di tempat dan kesempatan yang lama dan baru. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama Ketua Panitia sekaligus pimpinan Majelis Gereja menyampaikan hal-hal berikut ini. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang pasti setiap hamba Tuhan tertarik dengan pertumbuhan jemaat. Jemaat ini yakin kalau setiap hamba Tuhan tertarik dengan pertumbuhan jemaat, maka setiap warga jemaat
merindukan pertumbuhan iman. Inilah tugas yang berat namun mulia bagi kedua hamba Tuhan, baik yang akan pergi dan yang datang di jemaat Tuhan di tempat ini. Kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Mieda Afdinovita STH, mohon maaf bagi sikap dan tindakan kami, majelis gereja, warga jemaat yang kurang berkenan selama dalam persekutuan melayani dan menerima pelayanan serta mendukung pelayanan Ibu Pendeta selama di jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat jalan, selamat melayani di jemaat Tuhan yang baru. Teriring salam doa kami, Tuhan memberkati Ibu Pendeta pelayanannya bersama-sama dengan umat Tuhan di sana. Kepada Ibu Arni Pabunta MTH, selamat datang Ibu Pendeta. Kami menyambut Ibu Pendeta dengan sukacita, siap melayani bersama Ibu Pendeta. Mari kita bangun sikap sehati sepikir dan satu dalam tindakan melayani umat Tuhan. Harapan jemaat Tuhan di tempat ini, kalau saat ini Tuhan mendatangkan Ibu Pendeta dengan badan yang sedikit kurus, kurang lebih 5 tahun ke depan badannya seperti Ibu Pendeta Mieda Afdinovita, dan juga semakin gede dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Wilayah Lu yang telah memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah urai teduh ini. Terima kasih kepada semua pendeta, proponen yang hadir, semua undangan, dan semua panitia serta seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam persekutuan ini, yang telah mendukung dalam pikiran, tindakan, doa, dan materi. Kita yakin persekutuan seperti ini akan terus-menerus menjadi berkat, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan, dan di atas semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Atas nama Ketua Panitia Majelis Gereja dan seluruh warga jemaat menyampaikan permohonan maaf bagi semua pihak atas kekurangan, kelemahan, dan hal-hal yang terjadi dari awal prosesi ini sampai berakhirnya nanti. Demikian yang kami sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang. Persilakan kepada hamba Tuhan, yakni pendeta yang berasal dari Bone-Bone, yang dengan hormat kami sebut namanya Pendeta Benyamin Pasir. Dengan penuh kasih kami persilakan. Masabaya. Tontonkan makure sumanga mati Allah malabi mi puang belanda manasa tuyana pasake milako kami solana sang lantai kasih pulungan ki umpe nambai komi nama ading bangka melo puang tunasoyanan taumi puang kapenambang kilang kadatuan suruga tanda kasih solanki lantai kasih pulungan ki Allah totemo paranukan laut tarima itu yona pasakemi ulendoi kande siawoi mintu nato opuang ki koreang sumanga de no palo pabutu kamatotoran baru lago batang kaleki masambayangkan lago te tau mitulan kakurangi pasake solanasa ngi opuang apa tontong lami pake dugakan lamendari salurang pak kamase lago te mai padangki lan kakurangan mintu na tujuan na tengkana sahara ba tu ya tulang kipagaw na pa
si tetena tejona acara Allah totemo di sorong tamalima kuasa Pak Kaboromi. Pak dipagari tu jona kasalang keo puang mitarima kan terampo mangando siama kurre sumana potete puang ki pong Yesu ia mutu puang sia juru salamaki. Amin. yakni seremoni. Kami persilakan kepada Ibu Pendeta Mieda Pinopita bersama dengan keluarga untuk segera naik di panggung ini. Kami akan mulai nanti dari klasisi, baru jemaat-jemaat, dan terakhir jemaat Padang Katapi.
sujud bersimpuh di kaki salibmu Yesus. Ku bawa diri dalam penyesalan atas dosaku. Ku memohon, terus memohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni aku, pulihkan aku Tuhan dari dosaku. Kini ku sujud bersimpuh di kaki salibmu Yesus. Ku bawa diri dalam penyesalan atas dosaku. Ku memohon, terus memohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni aku, pulihkan aku Tuhan dari dosaku. Ampuni aku, pulihkan aku Tuhan dari dosaku. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani
keharusan dalam hidupku sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggupkan. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggupkan. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggupkan. Sekalipun gunung dan lembah
Satu perjalanan telah ku lewati, satu keteguhan hati